Jadi di sana sini betul sini. Abang hukum. Kebudayaan. Kayak kenapa bagian penerima surat ya? Ya benar kan kayak bagian penerima surat ya. Tadi kan surat kita kan bukan surat perorangan namun tapi Ini Pak Sekdesnya Pak. Iya. Tiga ya. Tuh bisa lah menjangkep pemilik haji 5.000 Ya gitu ya. bulan harap juga nama lebih. Soalnya bulan harap bisa mulai bulan nikah. gitu ya. Kalau jumlah keluarga yang tidak memiliki tempat tinggal Pak, misalnya tinggalnya tuh dengan orang tuanya atau apa itu ada? Banyak Pak, masih di angka 800 kepala keluarga. 800-an ya. Yang 4.900 tadi pendataan kapan Pak terakhir? Pendataan 2023. 2023 ya. Belum ada pendataan lagi ya Pak ya? Belum. Kalau yang kalau di luar daerah kan ada, di luar desa ini kan ada bilang rumah tidak layak huni. Kalau di sini ada nggak yang disebut rumah tidak layak huni? Kalau di Baduy kami tidak nyebut itu ya. Kalau di dibilang tidak layak huni memang banyak ya. Mungkin jumlahnya sampai ratusan mungkin. Cuma apalagi yang itu yang belum punya rumah sama sekali itu yang sekitar 800 keluargaan yang baru nikah juga. Terus kalau di Baduy sih nggak definisinya tidak layak huni. Iya. Kadang-kadang lebih sulit ya. Iya. Soalnya kalau di rumah di bawah mah rata-rata kalau rumah panggung dibilang tidak layak huni. Gitu. Sementara di Baduy mungkin rumah jaraknya aja. Iya, makanya kita sesuaikan dengan di sini. Kalau ini ada nggak Pak operator sistem informasi desa? Ada, cuma sekarang lagi sakit. Oke. Jadi dia udah setengah ini belum kerja lagi. Jadi kerjanya selain buat informasi desa juga buat meletak kependudukan misalnya KK, KTP dan lain sebagainya. Informasi desa. Nah sekarang mah apa ditangani saya aja. Oke. Tadi sakit ya. Kalau operator Siskutus ada nggak sistem keuangan desa? Kalau itu nggak ada karena kan karena Baduy ini
untuk saat ini, entahlah kita juga ke depan belum tahu ya. Untuk saat ini kan Baduy ini kami lembaga adat memutuskan bahwa Baduy ini kembali ke desa adat. Jadi desa adat yang dimaksud oleh masyarakat Baduy adalah desa yang ini masih mandiri ya, mandiri, tidak ngambil dana desa dan lain sebagainya gitu. Bahkan saya aja sama Pak Jaro, sama kepala desa, kami sampai saat ini masih kerja sukarela, belum ada apa namanya, belum ada yang katanya Gaji. lah gitu. Gaji. Baik dari adat, apalagi kan adat tidak punya anggaran. Sementara dari negara untuk dari bulan kemarin itu per pergantian ini, jadi sekaligus memotong ya, memutus dulu bantuan-bantuan dari negara. Gitu. Nanti mungkin kedepannya bentuknya seperti apa, yang pasti adat tidak mau kalau sistemnya sama seperti di luar pada umumnya. Contoh kan kalau mungkin dana-dana desa itu pakai aplikasi dan lain sebagainya, kalau adat itu melarang kami untuk terkecuali misalnya negara itu datang ke sini, entah perwakilan dari mana gitu ya, datang ke sini misalnya bawa duit, ini buat upah kerja kepala desa, ini buat apa sekdes, ini buat pamong-pamong desa yang lain, atau buat kegiatan lembaga adat, itu baru boleh diterima oleh adat. Tapi kalau sistem aplikasi itu ini, apalagi harus ada pertanggungjawaban dan lain sebagainya, itu ditolak, tidak boleh. Berarti harus yang penyerahan secara tangan langsung. Jadi di adat itu pengen lain daripada yang lain. Maka dari itu kami sebetulnya sekarang ini terutama saya yang megang administrasi, kami itu amat sangat kesulitan ini beberapa bulan sekarang ini. Kesulitannya biar desa adat, biar desa apapun juga tetap kan tidak bisa berjalan tanpa adanya anggaran. Apalagi adat itu kan punya rangkaian kegiatan rutin ya, diantaranya yang disebut Gunung Ulah di Lubur, Lebak Ulah di Rosa, itu bukan saja diterapkan di tanah ulayat saja, bahkan di luar tanah ulayat pun itu harus dilaksanakan. Kalau operator fisik NG ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oh, nggak ada yang, jadi program-program bantuan sosial itu nggak ada yang masuk ke sini? Program-program bantuan sosial itu ya, pangan, kalau itu ada, PKH. kalau itu ada, PKH ada, kalau operator itu mah, kalau operator itu mah ada, dan itu mau tidak mau ya sekdes yang megang gitu ya, yang jadi operatornya, karena termasuk apa namanya, parades juga kan begitu adat mau mengembalikan desa ini ke desa adat gitu, parades juga diberhentikan semua. Jadi saat ini yang kerja saya sama Pak Jaro aja berdua, dan ini dalam tahap nego kami ke pihak adat supaya intinya saya lebih ngeluh ke adat, karena biar bagaimanapun juga kan administrasi harus tetap berjalan, apalagi yang namanya kesehatan dan kependudukan kan tidak boleh berhenti. Sementara kalau ditangani sama saya sendiri kan saya juga sangat kerepotan gitu ya. Di sisi lain juga saya harus mengikuti adat, misalnya di adat-adat kegiatan saya juga harus hadir di tengah-tengah beberapa adat. Di sisi lain saya juga harus melayani masyarakat. Maka dari itu kami sama Pak Jaro mohon istilahnya ke adat, dan baru hari kemarin adat ngasih memberikan sedikit kelonggaran, jadi bolehlah dicari dibantu sama 2 orang, dan 2 orang ini lagi saya boleh dikatakan seleksi didik ya, dilatih. Yang barusan telepon tadi pagi-pagi saya suruh ke Pemda nganterin suratnya, surat kayak ada TKSK, ada penamping desa, ada. Penamping desa itu siapa di sini namanya? Namanya Pak Udin. Udin ya? Orang Loidamar. Tadi juga lagi teleponan Pak Udin yang enggak
A, kenapa diterima? Alasannya itu tidak ada ajuan-ajuan, kan udah ada di kartu, jadi uang itu udah ada di kartu, tinggal narik tunai itu diterima. Terus DPNT. apa namanya DPNT, terus itu yang bulog itu Ya, yang Bulog, itu juga diterima gitu ya. Nah, kemungkinan gaji kepala desa pun atau gaji sekdes dan lain sebagainya, kalau ngasihnya kayak bisa kayak itu mah kayak PKH, artinya si sekdes punya kartu, si kepala desa punya kartu, tiap bulan tinggal diambil di situ, itu bisa. Tapi kalau harus apa namanya bikin laporan segala macam, pengajuan segala macam, itu yang tidak boleh. Kalau masyarakat desa butuh layanan administrasi kependudukan gitu Pak, itu desa membantu ya Pak ya? Kita itu kerjaan kita. Nah kalau PLD-nya ikut membantu nggak Pak? Sementara sekarang itu tidak ya. Kenapa? Mungkin bukan ranahnya, Ranahnya. Dan itu ya waktu kita harus update bahwa apakah nicknya masih sama. Kalau ini salah Pak, satu kantor yang mewakili. Nah, kalau wakil urusan dalam namanya girang serat. Urusan dalam itu apa? Misalnya dalam upacara adat gitu ya. Girang serat itu yang mewakili. Yang luar tadi misalnya dengan pemerintahan, dengan jaro, dengan sekdes, dengan pemerintahan luar, misalnya dengan camat, dengan bupati dan sebagainya. Itu contoh, bupati mau ke Baduy pengen ketemu sama Puun di rumah jaro di sini misalnya, karena Puun itu nggak boleh ke sini, nggak boleh keluar kampung, jadi yang ke sini jaro tangtu. Nah gitu. Nah sebaliknya kalau upacara adat misalnya, pas upacara adat di situ ada dua ini yang harus dilaksanakan, ini yang mewakili, yang satu itu girang serat. Itu contohnya. Nah di bawah girang serat sama jaro tangtu itu di situ ada barisan. Tugas barisan itu sama, barisan itu jumlahnya 9, yang 5 orang membantu jaro tangtu, yang 4 orang membantu girang serat tugasnya gitu. Dan di bawah girang serat itu ada tangkesan itu penasehat. semacam penasehat. oh ini Puun ya. Di lembaga adat. Dan ini kayak gini. Oke, kesan ya. Cuma yang nggak dipakai ini sekarang nih. Dari sekdes itu ya Pak? Karena kepala desa tuh di bawah Puun ya Di bawah Pak ya? Puun. Jadi kalau urusan adat, tapi kalau urusan pemerintahan, kepala desa itu kan Yang berhubungan dengan pemerintahan. orang. Jadi Puun juga masyarakatnya kepala desa gitu kan. Puun itu berapa orang Pak? Satu orang. Puun itu ada 3 orang. Tiga orang. Tapi 3 orang itu kedudukannya sama. Oke. Namanya Pak? Yang di Cikesik sekarang Puun Yasi. Yasi ya. Yang di Cikartawana Puun Sangsang. Yang di Cibeo Puun Jahadi. Jadi ini mewakili 3 kampung ya Pak ya? Masing-masing Pak ya? Ada 3. Cikasi, Cikartawana, Cikesik, Cikartawana, Cibeo. Izin Pak, itu apa fungsinya sama juga Pak Bu? Jadi sebetulnya Puun ada 3 itu. Jadi si Puun itu kan punya tugasnya tutulung kanu butuh katalang kanu susah, harus membantu orang yang kesusahan gitu ya. Tapi segi batiniah ya, bukan materi gitu. Nah kalau orang yang sakitan itu kita minta diobatin, itu ke Puun Cikartawana. Kalau kita tukang tani, supaya tani kita mulus, itu ke Cibeo. Nah kalau untuk misalnya kita usaha dagang dan lain sebagainya, termasuk karir jabatan, itu ininya Puun Cikesik. Tapi bukan berarti Cikesik itu sama Cibeo
tidak bisa memberi apa namanya syariat yang lain, itu tetap aja bisa, tapi itu fungsinya seperti itu. Gitu. Dan si kepala desa bedanya sama di luar, kalau di Baduy ini tidak ada pemilihan kepala desa. Jadi kepala desa itu diajukan oleh tanggungan 12 sama Tangkesan, sama Tangkesan diajukan ke Puun. Ke Puun. Walaupun ya pilihan terakhirnya Puun, tapi tetap pun juga tidak sewena-wena milih seseorang tanpa direkomendasikan oleh tanggungan sama Tangkesan. Pak Tarik, apakah selama Pak Tarik menjabat ini kan dari bulan Juli ya kurang lebih ya Pak ya, itu sudah pernah ada kegiatan pemberdayaan ekonomi gitu nggak? Di masyarakat. Iya. Kalau sistem pemberdayaan ekonomi tapi versi adat ya ada. Ada ya. Versi adat. Jadi kan adat juga tetap kita ada pembinaan terhadap kerajinan. Ada Kegiatannya apa Pak? Pelatihan kerajinan. Pelatihannya pelatihan kerajinan kayak Minun gitu ya. Nah itu untuk menentukan oke kita akan ada pelatihan tenun. Nah itu yang menentukan siapa Pak? Yang menentukan kita. Pak Jarod sama Pak Desa, Tarik. iya. Kalau kayak yang begitu itu kan sama adat jelas udah disetujui. Jadi Air gitu nggak ya Pak? Nggak ada. listrik kan nggak boleh. Nggak boleh. Air paling juga di sini air perorangan aja. Perorangan itu juga sama adat disuruhnya bawanya pakai bambu. Kalau memperbaiki jalan gini juga nggak ya Pak ya? Kalau mereka jalan ada, tapi bentuknya namanya nyambut jalan. Jadi kita ini di Baduy ini apa namanya, setiap RT itu punya sambutan masing-masing. Misalnya RT ini dari ini ke sini, RT ini dari ini ke sini. Kita dari kepala dari desa tinggal ngumumin aja. Dan insya Allah ini bulan depan ini musimnya nyambut jalan ya? Nyambut jalan. Jadi kita tinggal umumin aja. Bulan ini harus serentak nyambut jalan. Jadi mereka sudah tidak usah dikomandoi lagi. Mereka udah tahu. Jadi di mana bagiannya RT ini, di mana bagiannya RT yang lain. Jadi sudah tahu batas gitu, tahu batas. Dan jalan-jalan yang diwajibkan itu jalan-jalan desa, jalan yang selama ini dilalui oleh RW ada 36. 104 ya. Semua laki-laki Pak. Di sini semua aparat baik RT maupun kepala desa itu laki-laki, karena di Baduy itu tidak boleh ada apa namanya itu perempuan Gender. gitu. Iya. Jadi perempuan itu boleh dikasih jabatan tapi bukan jabatan pokok. Yang orang sini bilang matuladan ya. Kalau yang tuladan itu mesti laki-laki. Bahkan misalnya jarodangka misalnya, laki-laki pun tidak boleh apa namanya sendiri, harus punya istri. Kalau yang bujang seperti apa Pak? Tidak boleh. Misalnya boleh. kepala desa ini Harus segera dinikahkan gitu. harus dinikah. Meskipun ada keputusan MK. Pak. Misalnya kepala desa nih, kepala Adat di atas MK Pak. tidak mungkin apa namanya lembaga adat milih kepala desa bujangan, pasti milihnya yang punya istri. Itu salah satu ya. Karena itu salah satu syarat. Jadi salah satu syarat tidak boleh seorang pemimpin tidak punya istri. Juga bahan fisik. Oh, Termasuk lembaga itu tidak menerima peruntukan bahan fisik ke desa Kanekes ini. jadi Kanekes terima uang itu Iya. untuk apa misalnya? Ya kan Oh, gini, yang boleh. mungkin. yang dibilangin sama lembaga itu, nah kata lembaga duit dari pemerintah itu nggak apa-apa diterima, tapi kan sesuai kata lembaga jangan pakai sistem aplikasi, bahkan jangan pakai sistem SPJ katanya. Kalau misalnya mau ngasih, cuman bisa diketahui, cuman ditanda tangan sama kepala desa, disetempel sama kepala desa. Boleh. Itu sebagai tanda terima, serah terima gitu. Kayak bapak ke anak sendiri. Iya, gitu ya, nggak perlu itu yang pertanggungjawaban macam-macam. itu yang penyampaian dari lembaga gitu.
Ya. Jadi sistemnya hibah gitu ya, Iya, misalnya. iya apa-apa. kemungkinan kayak gitu. Makanya kalau misalnya peruntukannya ini harus ini harus ini, bahkan harus ada keterangannya juga. Lembaga itu nggak boleh katanya. Kata Oke. juru dari lembaga amanat sama kepala desa. Kalau dalam bentuk selain uang Pak, bentuk langsung terima material itu nggak boleh juga ya? Nggak bisa. Nggak Kayak- bisa. nggak bisa ya? Iya. Nah paling yang bisa diterima sama warga Baduy, bahkan diterima sama kepala desa, bahkan diterima sama lembaga, itu yang peruntukannya sebagai sembako. Konsumsi ya? Iya, konsumsi makanan, beras Itu masih baru bisa diterima. bisa. Tapi kalau yang misalnya kayak material mah kemungkinan nggak bisa. Makanya Kalau uang aja masa ya, dikasihkan? uang ya bisa. Cuman kan yang Asalkan sistemnya ya, ada. yang tadi dibilang itu kata lembaga, kalau misalnya ada uang dari pemerintah, kalau misalnya mau ngasih, tapi kan harus cukup diketahui sama kepala desa, bahkan di serah terimanya cuma di tanda tangan dicantumkan sama kepala desa. Jangan pakai sistem aplikasi, jangan sistem pakai SPJ katanya. Ya. Oke. Itu yang disampaikan sama lembaga waktu rapat di sini di sini di rumah dinas di sini. Sementara belum sinkron sama lembaga. Makanya kan kalau kita menjalankan sesuai pakai aplikasi sistem SPJ jangan diterima kata lembaga.